Pagi-pagi diguyur hujan. Udah biasa ya, fams. Di bulan-bulan berakhir seperti sekarang ini nih, bawaannya ini jadi malas nih keluar mencari rezeki. Enakan bergelung di kasur nih, melanjutkan mimpi. Ya janganlah. Kuy, semangat pagi mencari rezeki. Kayak episode Ragam Indonesia kali ini, tentang segala hal yang bisa memanfaatkan air menjadi sumber rezeki. Let's go! Hasil laut yang gak kalah sedap, ada ikan tuna, fams. Ikan bergizi ini termasuk salah satu kebanggaan perikanan Indonesia loh. Jelas, populasinya melimpah banget. Bahkan nih, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, negara tercinta ini menjadi produsen tuna terbesar di dunia. Saik banget gak tuh? Tapi dari 100% total berat ikan tuna, daging ikan tuna itu cuma ada 60% aja, fams. Sisanya berakhir di tulang, sirip, dan lain sebagainya. Tapi tahan dulu, bukan cuma daging aja nih yang kerap dimasak. Tulangnya aja bisa jadi makanan yang ajib banget dan jadi incaran, fams. Salah satunya adalah menu yang memanfaatkan rahang ikan tuna ini nih. Bagian kepalanya dimasak dengan cara dibakar dengan bumbu khusus, fams. Makan rahang tuna ini, wah sebel-sebel nagih, fams. Untuk menyantapnya aja nih, kamu harus jeli. Soalnya dagingnya nyempil, terselip di tiap-tiap sudut. Rasa gurih dan sedap, wah ini langsung menyapa lidah. Teksturnya pun ini terasa juicy dan lembut banget. Tulangnya aja, yahut ya, apalagi dagingnya. Biar kesannya makin mewah, daging tuna ini bisa dinikmati dengan cara dibuat steak, fams. Oh iya, fams, kandungan vitamin, protein, dan omega 3 yang terdapat pada tuna relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan daging lain. Makanya, jenis ikan ini bisa digunakan sebagai alternatif pangan yang lebih terjangkau. Jadi diharapkan nih, tuna ini bisa mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia. Masih kurang sama olahan tuna lain? Jangan sedih, fams. Saking banyaknya penggemar ikan tuna, di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ada resto yang khusus menjual olahan ikan tuna loh. Lebih dari 20 menu ikan tuna yang bisa dipesan. Gimana? Udah siap nih mabok tuna? Jangan takut kalau harganya bakal selangit ya, fams. Menu yang diolah dari ikan tuna ini dibanderol mulai dari harga 8 ribuan aja. Sikat! Karena punya daging yang tebal, ikan tuna ini bisa disulap jadi sate, fams. Wih, jangan berpikir kayak sate lilit yang ada di Bali ya. Sate tuna ini bener-bener pakai daging 100%. Dan gak ada tuh tambahan tepung-tepung yang lain. Apalagi dimakan pakai sambal kacang. Dah lah, kamu bakal cinta sama menu yang satu ini. Karena letaknya di Makassar, gak afdol dong kalau tunanya ini gak diolah jadi masakan yang Makassar banget. Konro. Biasanya, masakan sup yang berasal dari tradisi Bugis ini menggunakan daging iga sapi, fams. Tapi ternyata, wah ini sedap juga nih kalau pakai daging tuna. So, last but not least, ada bakso goreng dan sup merah, fams. Kedua menu ini masih mengandalkan daging tuna ya. Sekali santap, rasanya nggak bisa dilupain. Masih tentang hewan yang hidup di air nih, fams. Dan masih dari Pangandaran, kepiting crispy yang super renyah, fams. Kepiting crispy khas Pangandaran emang menjadi idola loh, fams. Karena selain ukurannya kecil, kepiting crispy ini memiliki cangkang yang lunak. Jadi nggak sulit nih untuk dimakan. Kamu tahu nggak, fams? Kepiting apa nih yang menjadi bahan utamanya? Meski ukurannya kecil, yang digunakan ini bukan baby crab loh, fams. Melainkan kepiting gompel. Dulunya kepiting gompel ini adalah kepiting yang dikenal sebagai hama oleh para nelayan. Karena sering merusak jaring jala para nelayan, fams. Dan hampir nggak ada harganya. Karena taunya dulu itu cuma digunakan untuk membuat aksesoris oleh-oleh aja. Tapi karena adanya kepiting crispy yang dijadikan oleh-oleh khas Pangandaran, kepiting gompel pun ini berubah. Dari yang dikenal sebagai hama, menjadi sumber penghasilan tambahan. Wah, keren gak tuh? Gak hanya untuk nelayan juga nih, tetapi para produsen kepiting crispy pun ini juga lebih untung. Karena harganya kepiting gompel yang lebih murah dipasarkan. Seperti salah satu UMKM yang membuat kepiting crispy ini, fams. Sejak dari 2014, UMKM ini sudah memproduksi jajanan olahan seafood. UMKM ini berhasil mengolah kepiting gompel dan memberinya banyak varian rasa yang menggiurkan. Dari original, spicy,
dan Korean Spicy. Semuanya dijamin lezat dan bikin ketagihan deh fams. Apalagi, wah cocok banget nih buat disantap sambil bersantai atau chill gitu fams. Uhuy. Di Situbondo, Jawa Timur, ikan kerapu sudah mendunia loh fams. Ikan yang memiliki nama Epinephelus ini sudah dikenal sebagai menu andalan di berbagai restoran seafood. Kualitasnya gak diragukan lagi. Tekstur dagingnya lembut, tebal, dan rasanya enak disantap. Pantesan aja kalau ikan karang ini memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan. Mantep ya! Kalau penasaran, datang deh ke Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo. Berlokasi 500 meter dari bibir pantai, berbagai jenis kerapu dibudidaya di Keramba Apung. Kerapu cantang dan kerapu cantik ini menjadi paling banyak peminatnya fams. Oh iya, kerapu cantik adalah hasil persilangan kerapu jenis macan dan kerapu batik loh. Jenis kerapu cantik bisa kamu bedakan dari bintik-bintik di bagian bawah tubuhnya. Soal harga emang gak terlalu mahal fams, tapi jenis kerapu cantik ini tahan terhadap penyakit dan dapat tumbuh dengan cepat. Peminatnya kebanyakan berasal dari Hong Kong fams. Keren, Indonesia mendunia. Kerapu emang dikenal sebagai jenis ikan laut yang hidup di sekitar karang. Tapi kamu pasti nggak nyangka kan kalau ikan kerapu ini ternyata bisa hidup di gunung. Berlokasi di lereng Gunung Merapi, budidaya kerapu gunung harus melalui rekayasa. Kegiatan ini dirintis oleh Lembaga Riset Inmira, perusahaan aquaculture di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Fams, budidaya ikan kerapu gunung dikembangkan dengan air laut buatan. Maklum aja, kerapu cuma bisa hidup dengan parameter air yang sama persis di habitat aslinya. Nah, di sini kolam budidaya ikan kerapu dibagi menjadi 4. 1 kolam berisi benih ikan kerapu, sedangkan 3 kolam lainnya adalah pembesaran yang disesuaikan dengan usia kerapu. Ikan kerapu diberi pakan pelet sesuai usianya, fams. Untuk usia 1-3 bulan, diberi makan 3-4 kali sehari. Kalau usianya lebih dari 3 bulan, cukup diberi makan 2 kali sehari aja. Biasanya ikan kerapu di sini udah bisa dipanen setelah berusia 6 bulan, fams. Oh iya, bak penampungan berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter ini mampu menampung sekitar 90 ekor ikan per meter kubik, fams. Ikan kerapu yang dipilih untuk dibesarkan di sini adalah jenis kerapu cantang. Itu loh persilangan antara kerapu jenis macan dengan jenis kertang. Selain pemberian makan, perkembangan kerapu juga diperhatikan, mulai dari ukuran panjang badan hingga beratnya. Fams, salah satu keistimewaan dari budidaya ikan kerapu di sini adalah pemanfaatan air. Air dalam penampungan bak ini bersirkulasi secara terus-menerus. Dengan mesin khusus, kualitas air dalam bak tetap terjaga, baik itu kadar garam, oksigen, pH air, hingga pencegahan bakteri. Dengan sistem filterisasi dan penyinaran ultraviolet, kualitas air dalam bak penampungan harus terjaga tanpa harus diganti. Soal kualitas, ikan kerapu gunung berani diadu, fams. Karena letak mereka yang dekat dengan konsumen, ikan-ikan hasil budidaya di sini dijamin segar. Bahkan saat pengiriman ikan juga masih hidup loh. Dalam 1 bulan, sekitar 180 kg ikan kerapu segar dihasilkan. Ikan-ikan ini dipasok ke beberapa restoran besar dan hotel-hotel di sekitaran Yogyakarta. 1 kg ikan kerapu cantang dijual dengan harga 140 per kilogram. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan ini dapat meningkatkan minat makan ikan di masyarakat dengan menjual ikan laut segar dengan harga yang terjangkau. Wah, mantep nih! Kerapu asam manis, wah udah biasa banget, fams. Cobain nih, plat tom yum garupa. Perpaduan lembutnya ikan kerapu dengan bumbu khas Thailand membuat menu yang satu ini banyak dilirik, fams. Pokoknya wajib banget untuk dicoba. Bahan untuk membuatnya terdiri dari ikan kerapu segar, daun bawang, serai, paprika, dan saus siu, yaitu saus ikan khas Thailand. Mulai dengan mengukus ikan kerapu selama 8 menit. Lanjut, mix bumbu, siapkan daun bawang, irisan jahe, paprika, kemudian aduk jadi rata. Tata deh di atas kerapu. Panaskan minyak dalam wajan hingga maksimal. Kemudian siram di atas ikan kerapu. Sementara saus siu dimasak hingga mendidih. Kemudian siram deh dan beri daun seledri. Menikmati serba menu Thailand ini emang bikin meremelek, fams.
gak cukup satu suap, bawaannya pengen nambah lagi dan lagi. Oh iya, kalian bisa nyobain semua menu ini di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Enjoy your meal! Kuy, kita lanjut nih, mengeksplor laut Indonesia yang kekayaannya mendunia, fams. Ada apa lagi ya? Lagi ngapain tuh, fams? Di pinggir pantai kayak gitu. Hati-hati loh ke bawah arus ombaknya. Jangan bikin Joy khawatir deh. Hehehe, bercanda, fams. Jadi mereka ini lagi mancing di sekitaran sini. Tebak hasil pancingannya apa yo? Betul banget, lobster. Di daerah Pangandaran, tepatnya di pesisir pantai selatannya, ini dikenal sebagai penghasil ikan dan seafood berkualitas. Salah satunya ya lobster ini, fams. Tapi ingat loh, fams, kalau ukurannya masih kecil lobsternya, dilepas lagi aja deh. Biar tumbuh sampai besar dulu. Kan udah ada juga nih peraturannya untuk penangkapan lobster. Di mana ukuran yang berat ini di bawah 300 gram atau kurang dari 6 cm, lobster ini nggak boleh ditangkap, fams. Harus dilepas liarkan kembali. Cakep. Fams, para nelayan di pesisir selatan ini biasanya menggunakan alat tradisional untuk menangkap atau memancing hasil tangkapan laut. Namanya jaring pintur, fams. Alat tangkap ini termasuk yang ramah lingkungan loh, fams, karena tidak merusak habitat pada sobat laut. Jaring pintur ini yang digunakan ini sebagai perangkap juga membuat lobster yang terjebak tetap hidup. Dan nelayan pun bisa memiliki lobster yang sesuai batasan yang diperbolehkan. Pokoknya mantul deh para nelayan yang mengikuti peraturan. Toh hasilnya buat mereka juga ke depannya. Daripada punah, ya nggak, fams? Saat melepas lobsternya juga hati-hati ya, fams. Biar si lobsternya ini dia nggak rusak dan harga jualnya tetap tinggi. Fams, umpan untuk jebakan biasanya menggunakan keong, ikan, ataupun udang yang dicacah kecil-kecil dan dipasangkan ke jaring pinturnya, fams. Ini dikarenakan lobster di alamnya menjadi predator yang memangsa hewan berprotein tinggi. Kalau untuk lokasi menaruh perangkap atau pinturnya di karang yang memiliki ombak besar, karena lobster ini banyak bersembunyi di pantai yang memiliki karang. Para nelayan ini pasti udah ahlinya deh memilih spot yang kira-kira ada lobsternya. Tinggal melempar pinturnya deh sambil melihat pasang surut air laut. Lalu ujung tali pinturnya akan diikat ke bebatuan sekitar karang-karang deh, fams. Tinggal didiamkan aja nih selama 10 hingga 12 jam. Nah, banyakin doa deh, fams. Semoga banyak yang terjebak di perangkapnya. Hehe, pasti Joy doain kok. Tapi jangan lupa ya, bagi ke Joy juga, oke, hasil tangkapannya. Ya 5 kilo cukup lah. Lobster yang kini dianggap lezat pada abad pertengahan di Eropa adalah makanan bagi orang nggak mampu, fams. Namun pada tahun 1800-an, semua berubah. Penduduk kota ini mulai berbondong-bondong ke pantai untuk menikmati lobster. Hingga akhirnya pasokan lobster ini terus menurun. Dan sekarang, lobster ini dianggap sebagai makanan yang mahal dan mewah, fams. Fams, lobster ini sering disebut sebagai hewan yang abadi. Karena seiring bertambahnya usia, lobster bertambah kuat dan subur, fams. Oh my wow! Ternyata lobster ini memiliki kemampuan menghasilkan enzim telomerase. Nah, dalam jumlah yang banyak nih. Fungsinya sebagai pelindung DNA dari degradasi. Wah, pantas terus kuat ya, fams. Olahan lobster emang pantas disebut rajanya seafood. Selain harganya mahal dan ukurannya yang besar, lobster ini emang jadi primadonanya pecinta seafood dan pecinta kuliner di seluruh dunia. Rasanya nikmat dengan daging gurih, lembut, tebal, dan kaya protein ini bikin nagih, fams. Apalagi kalau ditambah bumbu masak yang tepat nih, seperti lobster bakar sambal ini, fams. Aromanya yang khas, bikin siapapun sulit untuk menolak kalau disuguhi kayak gini nih, fams. Joy aja ngiler nih. Apalagi lobster ini mempunyai banyak vitamin yang baik untuk tubuh, seperti zinc, fosfor, vitamin B12, E, dan sedikit asam lemak omega 3. Komplit nggak tuh? Lobster juga termasuk jenis bahan makanan yang bisa dimasak dengan cara apa aja nih, gak ribet lagi. Mau dibakar, rebus, goreng, kukus, wah ini pasti enak deh rasanya. Yang penting pastikan daging lobster ini yang digunakan masih fresh, fams. Biar makin nikmat lagi nih saat dikonsumsi. Sayang dong kalau sajian mewah yang akan disantap ini tapi malah bukan yang fresh ataupun segar. Joy kasih tips nih ya untuk memilih lobster yang masih fresh.
Yaitu, lihat dagingnya fams. Kalau warnanya putih susu tidak bening, itu tandanya udah mati lama. Kalau jika tercium bau nggak sedap, ini udah pastilah, mending nggak usah dibeli aja deh. Udah, lupain aja. Jadi, carinya yang nggak berbau dan warnanya masih cerah. Lobster itu nggak seamis bau ikan loh fams. Jadi, saat keadaan mati pun, lobster masih tetap beraroma segar. Mengolah lobster dengan dibakar, nggak perlu lama-lama fams, biar nggak gosong banget. Begitu tercium aroma lezat ini udah bisa diangkat dan dikonsumsi langsung kok. Tinggal tambahkan aja nih dengan saus sambal yang bercampur bumbu-bumbu rempah. Wah, makin mantul deh kelezatannya. Tampilan plating pun ini bisa menjadi pendorong nafsu makan loh fams. Emang sih lobster ini udah pasti lezat, tapi kalau platingnya menarik ini bikin makin penasaran gak sih? Yuklah kita santap aja nih fams. Hahaha. Ngomongin tentang air nih fams, gak bisa lepas dari laut. Dan gak bisa jauh-jauh juga nih si laut dari garam, ya kan? Garam nih fams, bukan cuma bisa digunakan sebagai bumbu masak aja loh. Garam ini juga dimanfaatkan dalam berbagai industri. Kayak manfaat garam itu. Salah satunya adalah kecantikan fams. Terapi yang biasa disebut dengan garam spa ini dipercaya bisa membersihkan dan mendetoksifikasi kulit secara alami loh. Sayangnya, kebutuhan garam yang sangat tinggi ini belum bisa diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Bukan karena nggak niat ya fams, petani garam ini nggak bisa menghasilkan garam saat musim hujan kayak sekarang ini. Tapi tenang, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sekarang udah ada loh teknologi yang membuat petani garam bisa panen sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Berbeda dengan tambak garam pada umumnya, garam yang bisa dipanen terdapat di dalam rumah prisma fams. Tujuannya sih biar air laut yang ditampung gak kena hujan fams. Jadi saat musim hujan pun mereka tetap bisa panen tuh fams. Konon katanya sih dengan rumah prisma ini produksi garam per tahun ini bisa menghasilkan 5 kali lipat jika dibandingkan dengan tambak garam yang biasa loh. Wih keren. Oh iya, garam yang dihasilkan dalam rumah prisma ini termasuk kualitas jempolan loh fams. Garamnya ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium fams. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja ya, kualitas garamnya ini juga jadi lebih baik tuh. Garam yang setelah dipanen harus ditambahkan yodium dulu fams. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang memiliki tingkat gangguan akibat kekurangan yodium yang cukup tinggi fams. Nggak main-main loh, bisa berdampak buruk nih buat kesehatan juga. Makanya, pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah tersebut dengan menambahkan yodium pada garam. Maklum, apapun masakannya, garam pasti hadir sebagai salah satu bahan bakunya. Kalau yodiumnya tercukupi, zat gizi esensialnya ini bisa bekerja dengan baik dan bisa mengatur suhu tubuh, pertumbuhan, perkembangan, plus fungsi sistem syaraf dan otot. Nah, ngomongin garam nih, pada abad pertengahan, garam disebut sebagai emas putih karena harganya yang mahalnya minta ampun. Sampai abad ke-20, garam ini digunakan sebagai mata uang masyarakat Ethiopia loh. What? Oh iya fams, dari sebutir garam ini dipercaya bisa menghilangkan stres hingga meredakan pegal-pegal di tubuh loh. Bukan diminum, minimal buat rendam kaki aja. Manfaatnya langsung menyebar hingga ke seluruh peredaran darah. Wih, saik nggak tuh? Daripada beli mahal-mahal, bikin sendiri juga bisa loh fams. Modal yang nggak seberapa, tapi manfaatnya bakal luar biasa tuh. Yoi nggak? Cuma pakai garam yang belum ditambahkan yodium, soda kue, dan essential oil aja. Kalau pewarna, nggak jadi bahan wajib ya. Umumnya, garam yang didapatkan ini langsung dari petani. Bentuknya gede-gede gini fams. Jadi, harus ditumbuk-tumbuk pelan untuk membuat teksturnya jadi lebih halus. Nah, proses pewarnaan akan membuat teksturnya ini jadi basah. Gak mau dong kasih kesempatan jamur untuk hidup. Jadi garamnya harus dijemur dulu fams. Fams, biar manfaatnya makin sedap, bisa ditambahkan dengan soda kue nih. Selain bisa dipercaya bisa mengatasi kulit yang gatal, soda kue ini juga berhasil membersihkan kotoran yang menempel di kaki loh fams. Jangan lupa tambahin pewangi dikit ya, biar ada efek relaksasinya.
Yuk fans, gak pakai lama, langsung dipraktekin ya. Kita butuh air untuk hidup fans. Banyak hal manfaat yang kita dapatkan dari air. Manfaat bahagia, kesehatan, kemakmuran. Banyak deh pokoknya. Makanya kita jaga alam kita ya fans, hasil laut kita juga, agar nggak punah. Dan Indonesia tetap dikenal dunia. Ragam Indonesia pamit, Indonesia mendunia.